Kalau saudara merayakan Natal tapi tidak dituntun berjumpa dengan Kristus bayi Natal, saudara hanya membuat sebuah perayaan tontonan. Dan saya mau bilang pada saudara demi nama Tuhan, teman-teman yang event organizer lebih hebat bikin perayaan tontonan dibanding kita. Kita dituntun. Nah, selanjutnya, lalu tuntunan bagaimana? Saya mau ingin kasih tahu lebih. Natal bukan sekedar tuntunan, tetapi sekaligus Natal itu tantangan. 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah. 1, 2, 3. Natal itu lalu tantangan kita hari ini apa? Tantangan kita adalah tema kita. Baca sama-sama, marilah kita pergi ke Bethlehem. Itu tantangan kita. Nanti sebentar penjelasan berikut. Tapi itu tantangan kita adalah tema kita. Nanti apa itu Bethlehem, pergi buat apa, sebentar kita bicara. Tapi itu tantangan. Dan hari ini ketika kita merayakan Natal ini input, cas. Pakai bahasa Kupang bilang, kamu sudah merayakan Natal jadi? Sudah Natal jadi? Sudah Natal jadi kenapa? Kan itu dia punya maksud begitu. Nah, saudara ini bacaan yang puluhan tahun kita baca. Saya mau ajak kita merenungkan bagian-bagian ini sampai pada kemudian kalimat itu muncul. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Kronologi paling pertama adalah peristiwa di padang belantara. Lokus pertamanya padang belantara. Pertanyaan paling gampang adalah, pendeta, kenapa di padang belantara? Jawabannya, kisah di padang belantara tidak bisa dipisahkan dari kisah dalam Kejadian pasal 4. Kisah dalam Kejadian pasal 4, Kain dan Habel. Di padang itu tempat di mana kakak adik mesti bersayang, tempat di mana mereka harus berbagi kasih, tempat di mana mereka menikmati indahnya alam semesta. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Sehingga nyanyian perdamaian dari sorga pertama-tama dinyanyikan di tempat-tempat di mana persaudaraan kita penuh dengan kepalsuan. Kita duduk bersama-sama tapi palsu. Orang bertanya, pendeta, kenapa Kain tega sekali membunuh adiknya Habel? Karena perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Perjumpaan yang tidak berimbang antara akal dan perasaan, orang tidak pandang mana saudara, mana bukan saudara. Puncaknya Kain tega membunuh adiknya Habel. Sama tanya kita dulu, jemaat. Di sini jemaat 10. Jemaat. Di lu ini persaudaraan aman. Kakak adik aman. Ipar-ipar aman. Dengan mertua agak aman. Saya lihat saudara mulai kacau dengan mertua ini. Hubungan antar gereja aman, tidak ada dusta di antara kita. Nyanyian perdamaian dari sorga pertama-tama dinyanyikan di tempat penuh masalah persaudaraan. Apalagi pilkada baru lewat. Coba angkat tangan yang pendukung nomor 8. Menjadi masalah. Tapi saudara-saudara, itulah beda manusia dengan ayam.
Manusia diberikan akal dan perasaan. Ayam itu ada otak atau tidak? Tapi ayam tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah untuk atau di luar ada sekolah untuk ayam. Ayam itu ada hati, ada atau tidak? Dia punya nama? Hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya dia mau kencing di mana dia taruh saja, karena dia tidak ada perasaan. Makanya ayam tidak tahu cemburu. Di sini ada yang biasa cemburu, ya karena dia bukan ayam. Perjumpaan yang berimbang antara pikiran, perasaan, membentuk karakter. Tapi sudah peristiwa Padang itu, peristiwa di Padang itu terjadi karena iri hati. Tahu iri hati? Coba angkat tangan yang iri hati. Di sini orang tulus-tulus semua. Sedikit lagi dunia kiamat di sini. Iri hati ialah lebih baik saya rugi asal Pak Yorim rugi lebih banyak daripada saya untung tapi Pak Yorim untung lebih. Saya pakai contoh saja. Ada dua orang yang sama-sama suka iri hati. Dorang dua berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu dorang dua suka iri hati, Tuhan bilang, malaikat urus dorang dua dulu. Malaikat datang, malaikat bilang, kamu dua ini kan suka iri hati, jadi hanya satu yang berdoa, yang satu tidak boleh berdoa. Tapi yang berdoa minta apa? Yang tidak berdoa dapat 2 kali lipat. Jadi kalau pendeta Yorim berdoa minta motor 1, pendeta Yandi dapat motor. Di antara kamu dua siapa berani berdoa? Kami dua sama-sama tidak mau. Tidak mau. Karena harus berdoa maka tarik semacam loh. Pendeta Yandi berdoa. Saya pikiran ini, kalau minta kaya nanti Pak Yorim lebih. Akhirnya pikir-pikir saya berdoa, sudah Tuhan, kalau begitu kasih saya punya mata buta 1. Kalau Pak Yandi buta 1, Pak Yorim buta 1, rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta. Sebentar pulang dari sini jalan kaki ada orang bawa motor hampir tabrak, dia silih sedikit itu orang lewat 20 meter jatuh. Kita bilang apa? Mampus. Lihat begini ternyata dia punya bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang di luar ada, di Berau ada, di Lamberese ada, dia ada ikut ibadah di sini. Coba cubit dia sedikit. Orang yang macam itu orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Ada begitu. Dia paham apa? Lama-lama orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Dia bilang istri, mama, yuk coba cek dulu. Cek apa? Dia kredit ke cash. Ada juga yang begitu di sini. Betul-betul ada. Ada ikut ibadah. Dia pakai baju warna hati-hati jawab hitam kira. Itu peristiwa di Padang Belantara.
peristiwa di Padang berlaku. Dia lupus pertama di Padang. Tapi yang kedua, berita apa di Padang itu? Ada malaikat datang. Berita apa yang disampaikan? Ini kronologinya bilang begitu sampai nanti kita mau pergi ke Bethlehem. Kali dia bilang begini, ada dua kalimat yang menarik yang disampaikan pada waktu itu. Satu, jangan takut. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Dan berita yang pertama bilang jangan. Saya mau bilang pada semua, jangan takut. Itu berita Injil. Injil itu pembebasan. Supaya mereka yang tinggal dalam ketakutan akan bangkit dan hidup lagi. Pembebasan. Tapi orang, apalagi menjelang Natal, orang suka bawa film neraka diputar di kampung-kampung. Orang kampung nonton film neraka tuh, neraka itu pendeta. Saya tidak pusing dengan neraka. Minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu, tidak apa-apa. Kenapa? Kalau saya harus masuk surga bukan karena ketakutan di neraka, tapi karena Kristus mati. Tua sekali kita pergi, kita berdoa, Oma, ya pendeta, kita berdoa ya, iya, tapi pendeta doa habis Oma mati. Tapi Oma mati masuk surga. Terus kita jelaskan sendiri sedikit, terus dia bilang, pendeta, mati hari ini atau besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lembah kekelaman, di lorong-lorong maut, dia siap berhadapan dengan kematian. Supaya kalau ada anak muda datang ke saya, orang bilang begini, pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Pendeta Yandi bilang, adik, pendeta juga orang berdosa, tapi cinta Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Itu Injil. Bayangkan kalau ada anak muda datang ke situ, pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa. Iya, saya tengok punya muka berdosa ini. Kalau kamu tidak bertobat, kaki tangan akan patah buang semua. Patah. Berita apa itu? Di sini ada yang biasa kasih takut orang. Ingat, yang biasa kasih takut orang itu setan. Injil itu pembebasan. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, kasih makan biar sehat, bertambah besar, bisa tolong papa mama. Ini anak tidak mau makan, dia punya mama bilang, makan itu ada omong. Terus itu orang juga datang, wah, di sini ada yang begitu. Itu omongnya yang biasa ketakutan, tidak ada di sini. Itu omongnya mana, itu kasih tanggung. Besok kita sudah tua, itu anak sudah besar. Dia kasih takut lagi kita. Apa yang kamu tidak mau orang berbuat kepadamu, jangan berbuat kepada. Dengar. Kalau malam-malam itu anak belum bisa tidur, jangan kasih takut dia. Oh, baik-baik, adek, ayo tidur sayang, biar bangun pagi tubuh sehat. Ini anak tidak mau tidur, dia punya papa mama sepakat kasih mati lampu.
Setelah mati lampu dia punya bapak keluar lewat pintu belakang menuju jendela kamar, dan dengan yakin sekali dia punya bapak garuk jendela. Dia punya mama sengaja kaget. Itu om adik sudah tidur om. Ini keluarga tipu-tipu, tidak bisa ikut kebet. Di sini ada keluarga yang tipu-tipu begitu. Tipu-tipu anak kecil tapi sedikit-sedikit bilang darah Yesus berkuasa, Tuhan Yesus tolong. Hei jemaat, Injil itu ada dua. Ada berapa? Dua. Kalau pakai bahasa Indonesia bilang ya dua. Pakai bahasa Inggris baru bahasa lu jangan dua. Injil itu ada dua. Satu, mati masuk surga. Sama-sama mati masuk surga. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, kaya raya, mati neraka. Susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Kita saja ini yang Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan sudah lupa Tuhan. Dulu belum ada kios keliling semua gereja yang ada di luar berdoa. Minta kalau Tuhan berkenan ada tempat usaha. Tuhan izinkan dia ketemu satu petugas koperasi. Oh, di sini kenal petugas koperasi? Kenal? Harian atau mingguan? Nah, sudah buka kios. Hari Minggu tidak gereja. Pendeta datang tanya, Pak, kenapa tidak gereja? Nanti kios apa jaga? Ada begitu di sini. Dia pun kios, nama kios apa itu? Tuhan baru kasih kios, belum kasih tambang nikel. Baru kasih kios, lupa Tuhan. Dulu belum lulus polisi, belum lulus tentara, masih honor di ASN. Honor ASN, honor apalah itu. Itu berdoa di semua pendeta, minta Tuhan berkenan biar kita diterima, amin. Diterima, langsung bikin syukuran. Gaji pertama untuk Tuhan, gaji ketiga sampai hari ini yang sudah lagi. Terus mulai cari alasan menolak pelayanan. Tidak mau jadi penatua, diaken, pekerja gereja, tidak mau. Alasan hanya satu kata, apa itu? Apa itu? Ada juga di lu, ada di sini. Tunjuk. Mati masuk. Itu pertama. Kedua, Injil yang kedua. Dia mau kasih tahu begini. Saya tanya kita, tolong jawab. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Amin. Mantap. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Coba angkat tangan yang mau pergi sekarang ke yang lebih baik itu. Coba angkat tangan. Kalau sampai ada yang angkat tangan, kemungkinan besar dia ada masalah dengan petugas koperasi.
Jemaat sudah mati. Jemaat, biasanya kalau kita bilang kenapa belum mau mati, pendeta, belum waktu Tuhan. Sama-sama. Saya memang belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia, tapi tanda-tanda kerajaan sorga sudah mesti ada di dunia di mana saya tinggal. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Bicara tentang kerajaan, bicara tentang pemerintahan Allah. Kalau Allah memerintah di sini, ada kasih atau tidak? Ada damai atau tidak? Ada kepedulian atau tidak? Masih ada kemiskinan, kebodohan? Kenapa suara tambah turun? Tuhan kita kaya atau miskin? Kenapa dia punya anak miskin? Kenapa begitu? Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa anak-anaknya bodoh? Karena pema. Ada juga. Saya tidak disuruh tunjuk. Itu tuh supaya penting. Jemaat. Untuk itulah dia bilang, jangan itu bahasa pertama. Bahasa yang kedua dia melanjutkan itu kata jangan takut, kalimat jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu pengulangan dari satu kalimat yang sangat penting. Adam dan Hawa itu di Taman Eden, mereka melakukan sesuatu, melangkah melewati batas yang Tuhan tentukan. Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan, yaitu tidak boleh. Waktu mereka melewati batas itu, jadilah DOSA, dibaca. Terus Tuhan datang ke Adam, kamu gimana? Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu kau tidak? Tuhan tahu kau tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Tuhan tahu kau tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Adam, kamu gimana? Untung Adam tidak bilang kamu nanya. Adam cari masalah itu, Adam mau mati itu. Ini pertanyaan mengirim pesan. Kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Adam, kamu di mana? Kami di sini Tuhan. Kau di situ. Kami sembunyi Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami ada makan ini bos. Siapa sudah makan? Dorong baku tuduh. Tunggu sini. Tuhan panggil, Tuhan kasih pakaian. Tuhan yang bikin pakaian bagus atau tidak? Kenapa suara kecil? Tuhan kasih makan. Tapi tuh kemudian Tuhan bilang begini, keluarlah kamu dari taman Firdaus. Di luar Firdaus tetap ada makanan, di luar Firdaus tetap ada pakaian. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti tinggal di luar dari inti kehidupan. Makanya sampai di Golgota, ini sebuah rentetan yang panjang. Di Golgota itu pendahat begini, Yesus, ingat akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Kalimat ini berulang. Yesus bilang, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam. Hari
Hari ini juga aku membawa kamu masuk kembali ke dalam inti kehidupan. Jangan takut, telah lahir bagimu juru selamat. Kalau begitu cari Tuhan, jangan hanya sekedar mau sembuh dari penyakit. Tuhan bisa sembuhkan orang atau tidak? Tapi bukan dia datang untuk sembuhkan orang saja. Ada banyak orang kita kenal Tuhan yang lebih bisa kuat dari kita. Yang biasa minum cap tikus itu, Shopee itu, minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum, bukan dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini kena gerin pulang pilih. Jangan cari Tuhan sekedar hanya untuk kaya. Tuhan datang ke dunia bukan sekedar bikin orang untuk kaya. Itu bukan tujuannya. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Betul betul. Itu koruptor, itu kaya-kaya semua. Orang punya rumah 2, 3, 4, 5, sampai tidak suka tinggal di rumah, dan tinggal di penjara sana. Tapi kaya-kaya semua. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit pulsa habis, sedikit-sedikit garam habis. Mau beli sepatu Natal saja pakai tanya di itu orang, Mas, bisa bayar 6 kali? Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Kalimat Tuhan Yesus dalam rangka jangan takut itu kesal bilang begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu. Yang lain itu di kekayaan kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di, istri di, ibu-ibu sudah merah rumahnya. Itu beritanya, itu berita Injil. Kronologi pertama Lukasnya, kronologi kedua adalah beritanya. Tapi sekarang kepada siapa? Gembala, 1, 2, 3. Sama-sama kita tahu dalam masyarakat Palestina, gembala itu orang yang tidak bisa dipercaya, suka tipu dan suka bertengkar, rampas lahan untuk kepentingan pakan ternak. Pertanyaannya, yang duduk semua ini bisa dipercaya? Satu berita yang luar biasa disampaikan melalui orang yang tidak bisa Kenapa suara hilang? Ini semua bisa dipercaya? Ini orang yang akan membawa berita Injil ini mendefinisikan diri dulu. Saya bisa dipercaya atau tidak? Saya mulai dari contoh ringan untuk kita pahami bagian ini. Kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Yakin baik? Baik saja atau baik sekali? Kalau begitu saya mau tanya, siapa punya suami yang pagi-pagi istri siap sarapan, terus suaminya bilang, sayang, terima kasih? Ada? Saya. Ini suami dong ini. Istri bikin sarapan dong tidak terima kasih. Tapi kalau di Makassar makan di warung sudah bayar lagi terima kasih lebih. Kadang janji itu mbak, besok saya datang lagi ya. Ada suami-suami begitu? Siapa punya suami coba angkat tangan gitu. Jangan angkat tangan.
Ya, terus setelah dengan khotbah ini, suami pikir betul ini pendeta yang ngomong betul ini. Sebentar pulang, istri siap makan malam dengan yakin sekali. Dia punya suami bilang, sayang, terima kasih. Ibu-ibu langsung percaya. Coba kasih saya, ibu-ibu langsung percaya. Bisa langsung percaya. Kan suami sendiri kenapa tidak percaya? Ini orang sudah mau jadi orang baik ini, mau mendefinisikan diri sebagai orang bisa dipercaya. Sekarang dia bilang terima kasih. Dia punya istri saja pikiran. Pasti suami bilang sayang, terima kasih. Dia punya istri pikiran itu. Istri pasti pikir ada dua. Yang pertama pasti istri pikir begini, tidak tahu roh apa sunasa di suami. Atau yang kedua, jangan sampai istri pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Mendefinisikan diri sebagai orang baik itu susah, betul atau tidak? Ini yang duduk di sini bisa dipercaya semua ini. Mantap. Tidak ada akun palsu. Yang budak-budak pasangan calon itu ada. Nah, atau saya mau pisah lagi. Biar yang bawa lampu dia bersih. Asyik itu saya mau pisah lagi. Oke. Jemaah. Misalnya ada ASN yang suka terlambat. Ada. Banyak di Luhut. Terima gaji juga. Memang itu manusia. Terus dia biasa terlambat ini. Biasa masuk kantor jam berapa? Biasa masuk kantor jam berapa? Jam 1. Jam berapa masuk kantor di Luhut? 7.30. Dia suka terlambat, datang jam 9. Terus setelah dengar khotbah ini, terus dia bilang begini, betul, sebaiknya kita jangan terlambat. Saya harus berubah. Hari Senin dia pergi 6:30, paling duluan. Terus saudara sampai, saudara bilang, Bapak baru 6:30. Iya, saya mau datang, saya mau berubah setelah dengar khotbah. Saudara percaya? Ini orang yang sudah niat hati baik-baik ini, saudara percaya? Atau ada yang bilang hari pertama. Jadi mendefinisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya itu susah. Betul kok tidak? Suami-suami di Luhut ini bisa dipercaya? Bisa. Orang punya HP pakai pola yang tidak rumit. Ada suami yang dia punya HP masih pakai sidik jari, kontak mata. Dia polisi. Rahasia negara apa yang tidak boleh diketahui oleh istri? Mendefinisikan diri sebagai orang bisa dipercaya. Berita ini kita yang bawa. Saudara pernah atau tidak dengar kalimat bilang begini, kamu ini pergi ke gereja tiap hari tapi sama saja. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu menunjukkan bahwa input kita tidak menghasilkan output. Terlalu jauh terpisah antara hari Minggu dan hari Senin. Hari Minggu bilang haleluya,
hari Senin gila, sampai Sabtu, Minggu haleluya, Yesus baik, baik. Tidak bisa dipercaya. Saya tidak akan sungguh-sungguh. Kedua, menentukan tipu. Saya mau tanya dulu, jemaat. Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu sedikit boleh? Jemaat, tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan tipu sedikit boleh? Siapa yang bilang boleh? Tipu itu tipu. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Satu tipu melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak datang gereja? Pada saat pendeta tanya dia, saya sakit pendeta, saya sakit. Ini tipu ini. Ketemu dia ke istri, kita bilang, ibu, bilang bapak ada sakit. Kalau ibu tidak tahu, tidak ada baik-baik itu dia di rumah. Terus kita ketemu dia, kita bilang bapak, ibu bilang bapak tidak sakit. Terus dia, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu ibu. Alkitab mencatat bapak dari segala penipu ialah. Jadi pada waktu kita tipu kita punya bapak nama. Di sini tidak punya bapak nama begitu. Pendeta Yandi, kami ini dulu tidak suka tipu. Kami hanya suka pakai dua kata itu sebenarnya dan tapi. Kenapa kau tidak terima pelayanan? Sebenarnya saya terima Bapak. Tapi hanya tapi itu. Kenapa kau datang terlambat? Siap. Sebenarnya saya tidak terlambat komandan. Oh tapi. Jadi sebentar pulang dari sini ketemu yang tidak datang ikut ibadah di sini terus dia bilang, kenapa kau tidak ikut ibadah? Terus saya bilang, sudah. Saya suka yang kau punya maksud itu. Di sini ada tukang tipu. Ada satu anak umur 1 tahun. Baru belajar bicara. Dia punya bapak kepala desa. Ini anak setiap kali mau kencing dia minta tolong dia punya bapak kasih kencing. Tapi dia punya bapak perasaan masa anak kecil suruh saya kasih kencing. Akhirnya dia ajar dia punya anak, adek, kalau adek mau kencing adek kasih tahu bilang adek mau menyanyi. Itu jurus berhasil. Setiap kali dia punya apa dengan staff mau kencing dia datang dia bilang, papa, yo, adek mau menyanyi. Dia punya bapak bangun putar-putar kasih kencing nanas selesai. Satu waktu dia punya papa mama berangkat ke Jakarta, titip ini anak dia punya om. Tengah malam ini anak mau kencing dia kasih bangun dia punya om, yo, adek mau menyanyi. Dia punya om karena tidak tahu dia om bilang, jangan nak ini sudah tengah malam nak jangan. Oh ini anak rasa tidak bisa bilang, om, adek menyanyi. Dia bilang, nanti itu orang di sebelah. Cek, ini anak rasa sudah tidak tahan. Dia bilang, om, adek sudah tidak bisa. Ada harus menyanyi sudah. Dia punya om juga sudah kasihan. Dia bilang, sudah nak kalau begitu ada menyanyi pelan-pelan di om punya telinga. Ini anak bangun dia kencing di dia punya om. Saya mau tanya dulu, siapa yang salah? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om?
Kenapa Bapak yang salah? Makanya kalau ya katakan, tidak katakan, benar katakan, salah katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit, kan kasihan itu ongko. Tidak ada yang tukang tipu-tipu itu. ASN jujur-jujur, suara hilang, polisi, tentara, pendeta jujur. Kan ini refleksi toh, kita jujur. Jemaat, mau tahu kami pendeta ini baik, kalau tidak jangan tunggu waktu kami berkhotbah, itu baik semua. Coba tinggal dengan kami di rumah 2 minggu jelas ini bukan tangan ini. Amin kok. Itu orang Bethlehem masih di rumah pelayan, masih di pastori di rumah hancurkan. Oke, itu kronologi kedua. Berita, logosnya, beritanya, orangnya suka berkelahi. Di sana ada yang tukang berkelahi, bikin status gila di Facebook. Yang orang bikin status tidak sebut nama juga dia kepanasan. Dia teruskan ke tetangga. Susah betul. Tiap hari mau berkelahi. Hei, sudah tua itu tolong jaga diri, asma asal urat. Tidak usah berkelahi. Dia melawan semua orang, protes semua orang. Ada juga di Luwu, ada di sini. Paham? Saya kan hanya tanya toh. Oke. Lalu saudara, setelah kalimat Injil itu, setelah tambah baik 1 atau 2 kok. Oke. Baik. Setelah kalimat itu, tampaklah bala tentara surga. Pertama kali setelah kalimat Injil itu, malaikat Tuhan banyak-banyak datang dan menyanyi. Ini menarik. Kenapa? Ada 2 pesan utama. Pertama, mereka bernyanyi bersama-sama. 1, 2, mereka bernyanyi bersama. Jemaat, orang tua dulu yang tidak sekolah ajar kita bilang begini, untuk apa kita tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Ulang. Untuk apa tidur satu tempat tidur yang sama tapi mimpi? Lebih baik tidur tempat tidur berbeda tapi mimpi. Kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi, tapi kalau kita semua bermimpi bersama itu kenyataan. Apa maksudnya? Isi, cita-cita, idealisme masa depan untuk daerah ini, mimpinya bersama-sama. Jangan biarkan itu bupati bermimpi sendiri. Jangan biarkan Kapolres mimpi sendiri dan dimimpi sendiri. Pol PP apa itu?
Sudah dengar? Ini soal visi, soal mimpi sama-sama. Soal mimpi sama-sama. Kenapa? Kita bisa. Ini barang tidak mau mimpi deh. Cik. Sudah. Oke, saya minta kerja. Cik. Angkat langkah ke belakang. Cik. Aman kau di situ. Mantap. Jangan kasih tinggal bupati mimpi sendiri. Jangan kasih tinggal ini Kapolres mimpi sendiri, Dandim mimpi sendiri, Pol PP mimpi sendiri, Hansip mimpi sendiri. Ini harus mimpi bersama-sama. Karena itu segera pergi tidur sudah, supaya bisa mimpi. Apa yang ingin saya mau bilang? Dua. Pertama, peringatan. Kalimat ini tidak bermaksud supaya suami-suami pulang ke sana dan tadi pendeta yang dibilang untuk apa tidur sama-sama tapi mimpi beda. Jadi mama yang penting kita dua tidur berbeda tapi mimpi satu. Saya tidak maksud itu. Tapi yang kedua, ingat, banyak kali kita teman-teman pendeta ini duduk sama-sama, baju hitam sama-sama, kolar putih, nama gereja Tuhan, menyembah Tuhan, tapi kita punya hati tidak tulus. Kita sulit membangun mimpi bersama. Satu pendeta menghujat pendeta yang lain, satu gereja menghujat gereja yang lain. Kenapa? Karena kita lagi bertengkar di luar dari kemuliaan. Nanti setelah saya bicara tentang kemuliaan salib, karena lagunya mengatakan begitu. Serius ini. Kenapa? Menyanyi bersama-sama itu tidak gampang. Murid Tuhan Yesus itu ada berapa? Itu banyak atau sedikit? Lebih banyak orang di luar atau murid Tuhan Yesus? Murid Tuhan Yesus yang 12 saja, ada orang yang nelayan-nelayan kecil di Galilea, Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Tapi ada pejabat seperti Lewi, ada anak muda seperti Yohanes, tetapi ada orang tua seperti Yakobus. Ada orang yang cinta Roma seperti Lewi pemungut cukai. Roma menaksir penempatan di satu daerah, lelang jabatan. Lewi ambil, pungut dari masyarakat, makan dari pungutan itu dan kirim ke Roma, mengabdi kepada Roma. Tapi ada Simon orang Selot yang anti Roma, mau bikin revolusi besar untuk menghancurkan Roma. Orang 12 saja berbeda-beda. Bagaimana membangun mimpi bersama? Apalagi gereja begini banyak, apalagi TNI Polri begini banyak. Mengelola sebuah perbedaan ini bukan persoalan gampang. Tuhan tidak memanggil kita untuk seragam. Dia memanggil kita untuk menjadi satu, bukan menjadi seragam bukan 100. Dipanggil menjadi satu, bukan dipanggil menjadi
Seragam itu satu A semua A, satu baju putih semua putih. Seragam menjadi satu tuh pengelolaan perbedaan. Sama tidak cinta perbedaan tidak boleh hidup di dunia. Karena hak kosmis menunjukkan semua yang di dunia berbeda. Ada atas ada panas ada kanan ada laki-laki ada. Itu beda atau sama? Pendeta Yandi ini pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngerijo. Jemaat yang hadir ini berbicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 44 tahun. Waktu khotbah pendeta Yandi bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu nanti namanya ke bahasa Kupang bilang bakorek. Nanti mengelola ini perbedaan, mau menyanyi kan panggilannya menyanyi bersama toh. Itu harus saat ini saudara tahu kan video ini beredar luas. Ketika saya bilang begini, mengelola perbedaan itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Nah, kolak terdiri dari apa? Pisang, ubi, santan, arai. Sudah jadi dia punya nama? Kolak. Sudah tadi kolak. Kita makan pisang masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Masih bisa kumpul di satu tempat nama periuka, pancika, tupperware-ka. Tapi beda-beda toh. Terus ada yang polisi, ada yang ASN, ada yang ibu rumah tangga, online terus. Keluar. Ya toh. Atau siapa di antara kita dia mau makan kolak, dia pergi makan pisang di sana, pindah lagi makan ubi di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir dia duduk di atas kompor di sini. Beda tidak apa-apa. Kumpul pendeta-pendeta banyak nih mantap, tapi kita berefleksi. Ada gereja yang suka menuduh, gereja di dorang itu tidak ada roh, itu tidak ada. Kita yang roh sampai keluar, separuh keluar lewat jendela, separuh jangan begitu dong. Kita ada anak orang pulang dari Makassar bawa baju 4, anak pertama langsung bilang papa terbaik. Anak kecil sini, mana yang kita punya anak semua ekspresi berbeda. Cara Tuhan berjumpa dengan seorang ibu rumah tangga, beda Tuhan berjumpa seorang pendeta. Cara Tuhan berjumpa seorang polisi, beda Tuhan berjumpa seorang bantara, beda Tuhan berjumpa seorang ASN. Supaya perjumpaan yang berbeda karena Tuhan sangat besar itu. Waktu berkumpul begini bercerita tentang perbedaan itu kita mengatakan dari Tuhan kita. Ternyata Tuhan itu luar biasa dalam perjumpaan.
menyanyi bersama. Untuk menyanyi bersama, tolong jaga itu suara 1, 2, 3 dan tolong jaga kapan masuk. Jangan kita menyanyi belum mulai sekolah. Hai dunia, tunggu sedikit kita semua. Jangan terlalu bikin diri inti. Saya Berkhotbah. Aduh, saya berkhotbah di satu acara, ada ribuan orang hadir. Menurut khotbah ada kesaksian. Ada ibu satu bilang begini, waktu itu antara tidur atau tidak tidur, dia dibawa oleh malaikat ke surga. Surga itu bagus. Saya bilang, oh betul. Dia jalan-jalan, terus dia melihat ada ruangan satu. Dia coba lihat, itu ruangan terdiri dari mulut-mulut semua. Mulut. Tahu mulut? Dia tanya malaikat, kenapa itu ruangan mulut-mulut semua? Terus malaikat bilang, oh itu mulutnya pendeta-pendeta. Ini kenapa malaikat bilang begitu? Pendeta itu khotbah bagus, jadi mulut masuk surga, tapi kaki tangan di neraka semua. Saya tersinggung. Pas mau khotbah, saya bilang, ibu, kita selesaikan yang tadi. Saya bilang, ibu tahu pisau? Tahu. Coba ibu ambil pisau, iris ibu punya jari kelingking. Sudah berdarah, coba ibu begini. Coba ibu cek. Sudah berdarah, coba ibu bilang begini. Sudah rasa. Dia bilang, tidak bisa. itu Alkitab. Alkitab Bilang kepala gereja itu Tuhan Yesus. Kita satu tubuh dengan banyak anggota. Tuhan kepala gereja. Perusahaan besar itu mencari orang yang otak bagus. Beberapa kali kemudian mereka mengevaluasi, ternyata otak yang pintar saja tidak cukup, harus dengan emosi yang bagus. Mereka cari orang yang otak bagus dan emosi bagus. Satu dekade kemudian mereka evaluasi, ternyata otak yang bagus dan emosi yang bagus tidak cukup, harus tambah satu, spiritualitas yang kuat. Spiritualitas itu apa? Gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu yang di dalam itu teologi, yang keluar itu etika. Perjumpaan antara teologi dan etika itulah spiritualitas. Apa yang kita imani, perjumpaannya dengan etika membentuk spiritual. Jadi kalau dia lihat ada sampah yang punya spiritualitas yang bagus, dia ambil itu sampah, dia buang, gerakan dalam keluar. Yang dari luar ke dalam, dia dapat lihat, dia kasih, dia pun teman.
Bapak, pas saya ambil Bapak foto habis muat di Facebook baru tulis kebersihan adalah bagian dari iman. Pencitraan. Saudara, latihan jasmani itu terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji. Beredar di grup-grup WA yang begini, sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik sudah penting lagi. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Ibu dong baru umur 20-30 tahun itu kinclong. 50 meleleh. Mau perawatan bagaimana juga? Satu teman, kami masih SMA, dia tato Guns N' Roses dan dia pangku kaki begini, tinta bagus, kulit bagus, kontras dapat, wih mantap. Itu umur 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit, kita pergi lihat dia, kita juga sedih. Itu tato bukan seperti orang pangku kaki, sudah seperti orang menyembah. Turun. Apa? Ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya bilang, ibu umur berapa? Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget, 50? Macam 35, jangan percaya. Masa umur 50 sama dengan 35? Nah yang 15 di mana? Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak perempuan terus ada yang tanya, siapa itu saya? Yang itu siapa? Itu saya punya anak perempuan yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak perempuan macam kakak adik, jangan percaya. Masa anak perempuan dan mama macam kakak adik? Anak dengan mama kalau macam kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak nona itu muka terlalu tua, jadi tipis dan dia punya mama. Atau kemungkinan kedua, dia punya mama menikah terlalu muda, baru umur 5 tahun sudah nikah, akhirnya tipis. Akhirnya selesai. Umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan, sangat pensiun, ASN, TNI, Polri, perusahaan kasih pensiun orang kira-kira 60 tahun kan. Waktu kita masih aktif, kita sampai kantor orang bisa bilang, siap laksanakan hormat lanjutan diberi aktif. Pensiun mau terima taspen. Aduh, anak kecil yang baru honor 3 bulan ini lihat kita dari jauh bilang, tua asam urat. Kita marah. Duduk di rumah pensiun, hari Jumat bilang saya pi kantor dulu, pi kantor mau lihat anak-anak sekian lama, 1 tahun 2 tahun pensiun belum lihat orang. Saudara kira dong ada senang mau sambut saudara. Turun dari otot, turun dari motor, turun dari ruangan dia bilang, siapa? Hantu.
Jadi kalau lagi berpuasa, tolong jaga baik-baik. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Sepegang tongkat mau naik ke lantai 2 tinggal betul. Umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, umur 80 tahun, bahkan kaya atau miskin pun tidak penting lagi. Tidak mungkin lagi beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah, kita seperti mall saja. Dia punya rasa suami. Apa yang kita andalkan di dunia? Jadi tolong kerja. Ada orang ini yang dia sibuk dengan tidak wajar di kantor. Orang lain masih sempat ganti pakaian seragam, dia tidak ganti. Istri tanya kalau sibuk. Orang begitu, dia tahu menjadi kaya, tapi tidak tahu cara menikmati. Dia tahu cara mengumpulkan uang yang banyak, tapi tidak tahu menjadi bahagia. Akhirnya, saya sudah bilang, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Satu saat di Surabaya beliau telepon, pendeta, yuk, saya di Surabaya, enak kok pesiar, tidak pendeta. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo, sudah peruntukan. Jadi marilah sesaat kasih tinggal itu pekerjaan, panggil istri kau berdoa, panggil suami, pegang istri punya tangan, omong ke dia, mama mungkin ini hari terakhir. Dulu kita perjuangkan istri setengah mati toh. Istri yang tinggal di Makassar, kita di sini tiap hari pergi pulang. Sudah nikah kita sia-siakan dia lagi. Tolong jaga. Bahkan tanggal kita mau nikah, babi yang tidak tahu apa-apa saja ikut mati dengan kita punya nikah. Nah, tapi pesan berikut ini menarik. Saya tambah 2 pesan, saya banyak tapi saya semua pulang. Ada 2 pesan tambahan. Saya ini teks ini ada beberapa pesan, tapi sudah pendeta lain tambah di tanggal. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Sama-sama kita tahu Bethlehem itu asal katanya adalah Bait Laham, rumah roti, rumah makan. Ajakannya bilang, mari kita pergi ke rumah makan. Saya ini pendeta jemaat, kadang-kadang saya heran. Ada ibadah syukur di situ. Pendeta pergi waktu ibadah orang sedikit, pas makan banyak kok sedikit. Ini pendeta bisa ajak salah ini. Dia lebih dapat lihat makanan daripada lihat ibadah. Ada yang suami istri tinggal dekat itu rumah. Istri bilang, oh sudah siap habis. Istri bilang, papa, mari. Suami bilang, masih ibadah. Ada juga
Hei, aneh, hati-hati lo. Ini ada bapak-bapak. Dorang sudah ada vokal grup kaum bapak. Tapi ada dua tapi pertama latihan sampai jam 2 subuh, sampai istri mesti marah-marah baru dia pulang. Ada itu bapak-bapak di sini. Itu tapi pertama. Tapi kedua, titip pesan lewat istri atau anak, kasih tahu itu pendeta vokal grup om bapak menyanyi secara khotbah. Kenapa? Belum lengkap. Kalau lengkap bagaimana? Kalau lengkap 3, habis menyanyi langsung pulang. Aduh, kalau tidak keluar merokok di luar. Ada tuh bapak-bapak di sini yang masuk di dalam tapi duduk di luar, ada. Marilah kita ke Bethlehem. Jangan sampai orang dah pelihara makanan bukan Tuhan. Itu doa itu bicara dengan Tuhan. Amin. Mesti baik toh. Tapi coba ikut gereja. Pendeta bilang, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh tutup mata, separuh bilang, ada begitu. Ibu ajak gimana? Ada syukuran. Pendeta khotbah. Pendeta bilang, Bapak Ibu Saudara, bersama dengan keluarga kita menyatu dalam doa 10. Pas mau doa, ibu saya ke dapur. Sampai di belakang yang ketua dapur itu bilang, siap. Ku tadi suka si panas, padahal hanya kacang renehong. Orang ibadah dia kasih tinggal. Ada ibu-ibu yang jadi tukang kepala dapur di sini ada? Mana itu ibu yang mana itu? Ibu yang mana? Ibu yang mana itu? Ibu stop, sudah stop. Nanti sebentar baru bilang, ada yang Maria, ada yang Marta. Saja Pak. Karena itu kita semua penting ibu. Jadi kalau mau masuk surga, mulut, kaki, tangan, perut, masuk semua. Ibu jangan bikin pengajaran sesat. Masa mulut sendiri masuk dan itu mulut pendeta? Ibu hati-hati. Itu pertama. Tapi nyanyian ini isinya begini. Kemuliaan bagi Allah, damai di bumi. 1, 2, 3. Damai di. Tidak boleh ada satupun kemuliaan manusia yang melebihi kemuliaan Allah. Tidak boleh ada satu manusia pun yang oleh karena alasan tertentu merampas kemuliaan Allah. Tidak boleh. Bertalenta dan berkarunia seperti apapun kita, tidak boleh. Saya pendeta Gemit, Gereja Masih Injil di Timur. Kami punya periodisasi itu 4 tahun. Boleh 2 periode di satu tempat, 3 periode di satu klasis atau wilayah. Ini jemaat orang ini jemaat ini. Kalau orang suka satu pendeta,
Ada yang pergi di kantor sinode bilang begini, sinode jangan kasih pindah dulu kita punya pendeta. Kenapa? Kami sementara membangun. Oh, dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah itu pembangunan tidak jadi. Itu kalau suka pendeta. Kalau tidak suka pendeta, dia ada juga di Luwu, di jemaat mana? Aneh itu. Ada saya mau tanya loh, di Luwu ini ada satu jemaat yang pendeta 2-3 orang, ada kah? Ada atau tidak? Yang satu jemaat pendetanya ada 2 atau 3 ada? Ada kok? Ini jemaat dong, ini kadang suka pilih-pilih pendeta. Betul. Orang baca di warta, yang pimpin gereja pertama jam 7 pagi pendeta ini. Setan. Ini mau menyanyi bersama. Kemuliaan manusia sudah lebih tinggi kemuliaan Allah. Nah, sekarang bagaimana? Saya jelaskan. Kenapa pendeta saling menghujat, gereja saling menghujat? Karena kita lagi bertengkar sesuatu di luar dari kemuliaan salib. Alkitab mencatat dengan sangat baik, Tuhan Yesus tidak mati konyol di atas kayu salib, tapi dia dimuliakan supaya kita yang terputus hubungan dengan Allah disatukan kembali. Kenapa ada orang sombong? Karena dia suka melihat ke kiri dan ke kanan. Dia membandingkan siapa lebih bagus dari saya. Tidak akan ada orang yang memandang pada salib itu dan menyombongkan diri. Tidak ada. Kalau hari ini saudara bertanya kepada Tuhan, Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Seberapa besar engkau mengasihi aku? Dia tidak menjawab saudara. Kalau saudara tanya, seperti apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak jawab. Tapi dia merentangkan tangan di kayu salib dan mati bagi saudara dan saya. Kalau orang datang pada salib itu, kesombongan tidak ada. Di sini ini ada yang sombong. Golongan 2 mah sombong. Kaya. Ada yang honor maupun sombong. Ada baru calon pendeta sombong. Ada pendeta kepala botak sombong. Janganlah. Rendahkan diri, sedikit kita mau menyanyi sama-sama tuh. Rendahkan diri supaya bisa menyanyi sama-sama, mau jalan bersama-sama. Jangan ada kepalsuan di antara kita. Ingat, semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Saya datang, saya bisa bilang slow, slow. Kita sudah lewat proses baru bilang Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat, orang cantik semua. Pakai baju gagah-gagah, kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank ini macam tidak mau pulang, macam mau lihat terus, mau lihat terus. Baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali orang bilang begini, selamat siang,
Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang selamat pagi? Ada yang bisa kami bantu? Karena itu Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap hati seperti untuk, dan jangan untuk, bukan seperti untuk manusia. Ini ASN non juga satu. ASN. Ada yang bilang, dia pun teman satu mau rajin sedikit ini, dia bilang, ini negara banyak yang ngurus, tidak usah terlalu sibuk lah. Pernah dengar itu kalimat? Atau ngomong sendiri? Kerja baik-baik, gaya, mau menyanyi bersama-sama, kemuliaan bagi Allah, damai di bumi, damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, dia punya nama damai sejahtera. Dan ingat, yang mendatangkan kebaikan itu tidak semuanya enak. Ada yang pernah sakit gigi? Itu orang yang menyanyi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, itu karena dia belum pernah rasa. Sakit gigi itu terlalu tersiksa betul. Kepala di bawah, kaki di atas, putar-putar, tidak bisa tidur, tetangga putar, tapi kita tersinggung. Siapa yang sakit gigi, dia ambil air taruh gula, bikin manis tinggi, terus dia kumur. Kenapa kau sakit gigi kumur gula? Bapak, biar ulat ambil yang manis-manis supaya dia jangan ganggu kita. Kadang-kadang untuk penyembuhan obatnya mesti pahit. Mesti pahit, mesti marah dia. Stop! Itu anak-anak yang ribut, kau stop! Itu kita baru mau stop sedikit, orang tua tersinggung, mau keluar bikin gereja baru. Ada juga bilang mulai bertuduh sudah. Inilah yang